Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran PowerPoint. Kali ini adalah pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama, mengolah slide, kemudian animasi dan transisi. Untuk keperluan latihan, kalian bisa membuka file yang pernah dibuat pada pertemuan 1. Nah, bagi yang belum mengetahui pertemuan 1, videonya dapat dilihat di video ini. Baik, kita mulai membuka file yang telah kita buat pada pertemuan 1. Di sini kita lihat di pen view ada 4 buah slide. Slide pertama, ini slide kedua jurusan, slide ketiga fasilitas. Jika kalian ingin merubah posisinya, ya misalnya jurusan itu yang ketiga, fasilitas yang kedua, slide yang kedua, caranya sangat mudah. Cukup klik jurusan, tarik ke bawah. Nah, maka dia langsung berpindah posisi. Ya, seperti itu. Yang kedua, apabila ingin menduplikat slide ya atau mengcopy slide, cukup klik kanan, duplikat slide. Nah, maka dia menjadi 2 buah. Untuk menghapus slide ya, cukup kita klik kanan pada slide yang akan dihapus ya, umpama yang ini. Kita klik kanan slide-nya, kemudian kita klik delete slide. Nah, dia akan hilang. Kemudian untuk menyisipkan slide kosong atau slide dengan layout tertentu, maka kita bisa dengan cara klik kanan, ya, kemudian new slide, maka akan tampil slide kosong. Seperti ini. Untuk merubah layout pada slide, caranya sama. Klik kanan pada layout yang akan dirubah. Kemudian di sini pilih layout. Selanjutnya kita pilih layout yang kita ingini. Umpamanya layoutnya yang kosong ya. Kita klik blank. Nah, maka akan tersisip sebuah slide yang kosong. Oke. Kita hapus lagi. Nah, untuk merubah background pada salah satu slide yang terpilih, caranya sama. Klik kanan, pilih format background, kemudian pilih warna yang diingini ya. Kalau solid dia full satu warna ya. Kalau gradient dia muncul warna gradasi. Ini warnanya bisa dipilih di sini ya. Ini bisa dipilih warna-warna yang akan dijadikan warna gradasinya. Kita perhatikan semua di sini slide-nya desainnya adalah sama. Nah, untuk merubah desain di satu slide ya, umpamanya slide keempat, ini juga caranya sangat mudah ya. Pilih slide yang akan dirubah desainnya, kemudian klik desain. Nah, di sini kita pilih desainnya. Jangan lupa jangan langsung diklik tapi diklik kanan. Ya, klik kanan. Selanjutnya pilih apply to selected slide. Nah, seperti ini. Maka slide yang terpilih akan berubah desainnya. Tentunya kita bisa menyesuaikan ya, karena perubahan slide itu akan merubah susunan huruf atau shape yang kita gunakan. Seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan pelajari tentang transisi ya. Di sini ada transition. Nah, transisi itu apa? Transisi itu adalah efek perpindahan dari slide 1 ke slide 2. Kalau kita perhatikan di sini ya, kita lihat full screen, tekan tombol F5. Dari slide 1 ke slide 2, 3 dan seterusnya itu tidak ada efek sama sekali ya. Nah, kita bisa memberi transisi, efek transisi. Caranya, perhatikan, klik transition,
Nah, di sini kita bisa memilih transisi yang ada. Apabila kurang, ya kita bisa buka tombol ini. Nah, ini banyak transisi yang ada yang kita bisa gunakan. Umpamanya kita pilih split. Perhatikan, di split ini adalah membuka dari dalam keluar. Nah, kalau kita ingin membuka ke arah sebaliknya atau dari atas ke bawah segala macam, jangan lupa kita pilih efek option ya. Jadi kita pilih efek option. Nah, di sini ada vertikal, ada horizontal, in, out ya, dan seterusnya. Kalau kita pilih ini, vertical in, ada beberapa slide yang bisa dirubah optionnya, namun ada beberapa juga yang tidak ya. Seperti wipe, kita lihat. Ini dari kiri ke kanan. Jika ingin merubah arahnya, nah, kita bisa pilih file option. Begitu juga seperti ini. Kita bisa pilih push button ya, atau dari kiri, dari atas, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk menerapkan ke seluruh slide ya, ke seluruh slide dengan efek yang sama, dengan transisi yang sama, kita pilih apply to all. Nah, dengan apply to all, maka semua slide akan mempunyai transisi yang sama. Kita coba tekan tombol F5. Nah, kita klik. Dia akan sama semua ya. Nah, apabila ingin hanya setiap slide berbeda, itu caranya cukup klik yang ingin berbeda. Misalnya slide kedua, kita ganti dengan transisi yang berbeda, misalnya seperti ini. Nah, maka dia akan berbeda dengan slide yang lain. Kita coba tekan F5. Ini yang slide 1. Nah, ini slide 2. Selebihnya akan mengikuti yang pertama. Ya, jadi slide itu bisa disamakan dan juga bisa dibeda-bedakan setiap slide. Kalau kita perhatikan, di sini ada waktu gerakan ya. Ini bisa dirubah seandainya terlalu cepat atau terlalu lambat. Kita bisa merubah durasi di sini. Ini dalam detik ya. Tadi ini adalah 1 detik. Kalau kita turunin, ya, ini 0,75 detik, setengah detik ya. Kita coba tekan F5. Tampak lebih cepat ya. Apabila ingin lambat, ya kita naikkan saja, misalnya 1,5 detik atau 2 detik ya, biar kita lihat perubahannya. Ya, seperti itu. Jadi ini digunakan untuk mengatur durasi atau kecepatan dalam transisi. Ya, pada transisi kita bisa memberikan efek suara. Misalnya di slide 1 kita kasih efek kamera ya. Ini di sini adanya posisinya, perhatikan di bawah di tab sound ya. Kemudian kita pilih kamera. Kita coba. Ya, seperti itu. Nah, kita coba lagi. Kita coba. Nah, di slide 2 kita bisa kasih suara. Misalnya suara klik ya. Kita coba. Nah, untuk membuka slide 2 seperti pelajaran pertemuan 1 itu tekan Shift F5. Jadi jangan F5 ya. Kalau F5 dia akan ke awal. Nah, itu suara klik. Oke, itu tentang transisi. Nah, pesan dari saya, gunakan transisi dengan bijak. Jangan terlalu over, ya. Cukup cari transisi yang sederhana, tidak berlebihan, dan juga sebaiknya hindari menggunakan sound ya, karena akan bisa mengganggu
konsentrasi audiens. Pembahasan selanjutnya adalah tentang animasi, ya. Berbeda dengan transisi, kalau animasi adalah efek atau pergerakan teks atau gambar, ya. Coba kita perhatikan, pada saat kita hidupkan, maka teks dan gambar ini tidak ada gerakan sama sekali, ya. Nah, kita bisa memberi gerakan. Caranya adalah klik animation. Perhatikan di sini semuanya belum on, ya, tidak bisa diklik. Kenapa? Karena untuk memberi animasi, kita harus mengklik objek yang akan diberi animasi. Misalnya gambar ini, kita klik. Nah, sekarang sudah aktif. Ini kita bisa pilih, ya, sambil memperhatikan efek yang terjadi. Oke. Ini akan muncul angka, ya. Ini artinya sudah diberi efek, sedangkan ini belum, ya. Kita coba yang kedua. Ya, kita klik yang ketiga. Oke, semua sudah dikasih efek. Di sini ada efek 1, 2, dan 3. Kita tekan F5, kita coba hasilnya seperti apa. Kita klik, muncul. Ya. Nah, kalau di slide pertama kita ingin tidak perlu diklik, ya, tapi secara otomatis akan muncul, maka di sini harus ada dirubah sedikit, ya. Kita coba gambarnya. Ini startnya jangan on click, ya. Kalau on click itu harus diklik. Kita pilih misalnya with previous. Begitu juga yang kedua, kita pilih yang ini. Coba kita perhatikan dulu, kita cek dulu. Nah, makanya tanpa diklik dia otomatis akan muncul. Begitu juga yang ketiga. Sekarang kita after, ya. Kalau after ini setelah yang lain muncul, dia akan baru muncul. Kita coba. Ya, seperti itu. Kalau mau ganti efek, cukup diklik. Silahkan langsung diganti efek yang diingini. Seperti itu. Jika ingin lebih banyak lagi, silahkan diklik di sini, ya. Di sini ada bermacam-macam, ya, efeknya, ya. Kita bisa pilih sambil memperhatikan efeknya. Kita coba sekarang. Oke, jadi yang terpenting adalah jika ingin otomatis tampil, ya, maka di sini harus diganti, ya, jangan on click. Ya, seperti ini. Kita ganti, ya. Kemudian yang ini, perhatikan ini masih on click. Ya, sudah diganti. Kalau diganti dengan selain on click, maka di sini nomornya 0, ya. Artinya dia otomatis tidak berurutan. Oke, baik. Sekarang kita coba slide kedua. Kita kasih efek. Ya, yang ke berikutnya kita kasih efek lagi. Nah, pada saat kita memberikan efek fly in pada teks yang ini, maka dia akan muncul satu persatu. Jadi dia muncul satu persatu setelah diklik. Nah, apabila munculnya tidak satu-satu, ingin seluruhnya, maka di sini ada efek, ya, efek option namanya.
Nah, di sini kita lihat by paragraph, ya, all at one object. Ini kita bisa pilih. Coba kita pilih misalnya all at once. Kita tes. Nah, seperti itu. Jadi semuanya muncul. Ya, di sini jadi ada pilihan seperti juga transisi. Di sini ada optionnya, ya, effect option. Nah, caranya seperti tadi yang udah disampaikan, bahwa startnya kita pilih with previous, maka akan tampil ya seperti ini. Tanpa diklik fasilitasnya dia akan muncul. Sedangkan ini boleh kita klik, ya, sekali dia akan muncul. Seperti itu. Oke, sekarang tugas kalian adalah buka kembali file pada pertemuan pertama, kemudian berilah efek transisi dan animasi sebaik mungkin. Nah, pesan saya seperti tadi, seperti juga transisi, janganlah memberi animation dengan berlebihan. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.